Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, malam Jumat, tanggal 9 September 2021. Saya membuat audio ini jam 23:47. Sudah menjelang tengah malam, di luar hujan. Di Sidoarjo hujan. Bagaimana di kota Anda? Hujannya sih nggak terlalu deras. Bagaimana di kota Anda? Sudah mulai hujan? Sudah memasuki musim hujan meskipun musim kemarau-nya sepertinya sebentar ya. Dan sudah kembali memasuki musim penghujan lagi. Artinya apa? Artinya rezekinya harus semakin deras seperti hujan gitu kan? Nah, kan hujan tuh deras. Boleh dong kita berpikir bahwa rezeki saya sederas air hujan itu. Saya pernah buat gambar doa bahwa ketika hujan berdoalah, Tuhan jadikan rezeki saya sederas hujan ini. Itu suatu yang bagus, suatu yang boleh. Jadi kita melihat suatu dengan hal yang baik, termasuk melihat hujan, kita berpikirnya selalu ke arah kebaikan. Kenapa? Yang namanya peristiwa apapun itu biasa saja sebetulnya, tidak ada jelek atau baik. Yang jelek itu persepsi kita, pikiran Anda yang jelek. Mau itu kelihatannya buruk atau apapun juga semuanya baik, termasuk juga manusia sebetulnya. Kalau kita berpikir manusia itu ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah, maka harusnya ya kita melihat manusia itu semuanya baik, melihat manusia itu semuanya sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama ciptaan Tuhan. Lihatlah dengan kebaikan, lihatlah dengan persepsi yang baik. Sama seperti kita pakai kacamata nih. Kalau suasana siang, kita pakai kacamata hitam, itu sepertinya gelap kan? Apalagi yang hitamnya banyak gitu ya, hitamnya dominan, gelap. Coba dibuka kacamata hitamnya, jadi terang. Berarti yang persoalan adalah di kitanya. Kita sedang pakai kacamata apa? Ataukah kita sedang menutup diri kita untuk melihat kebenaran, untuk melihat sesuatu yang sesungguhnya gitu, ditutup tanpa kita sadari. Pakai apa nutupnya? Pakai program-program yang diajarkan sejak dulu, dengan doktrin-doktrin yang sudah masuk ke dalam kepala kita, pemahaman-pemahaman yang sudah masuk dulu, sehingga itu menutup diri kita, menutup pikiran Anda untuk melihat kebaikan. Jadi kebaikan Tuhan itu selalu ada di sekitar kita sebetulnya. Tidak pernah Tuhan menciptakan yang jelek, Tuhan menciptakan yang baik. Kitanya yang harus terbuka, kitanya harus kalau lagunya Ebit G.Ade itu harus telanjang untuk benar-benar merasakan nikmat Tuhan. Gitu kan lagunya? Nah, harus telanjang gitu ya. Telanjang artinya apa? Kita bersih, membersihkan diri, membersihkan pikiran supaya apa? Melihatnya tuh bersih, melihatnya itu indah, melihatnya jernih. Bukan kejadiannya yang jelek, bukan orangnya yang jahat, bukan orangnya yang kotor. Pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang jelek. Saya pernah katakan, tidak ada tempat yang serem, nggak ada tempat yang angker, nggak ada rumah yang jelek itu nggak ada, rumah yang angker nggak ada. Yang angker itu pikiran Anda, yang serem itu pikiran Anda, isinya hantu-hantu aja, jadinya serem. Apalagi malam Jumat nih, ketika malam Jumat saya ajak Anda ke rumah yang kosong, sudah kotor, pasti merinding, kemudian ini kayaknya ada hantunya, padahal tidak ada, itu adalah pikiran Anda sendiri. Nah, hari ini tadi saya membahas di kelas Platinum, hari kedua membahas tentang itu juga. Ibu ini bertanya bahwa dia punya saudara yang tanda kutip sering sering menunjukkan bahwa bisa ngelihat katanya hantulah dan sebagainya. Di tempat ini ada getarannya dan sebagainya, ada hawa panas dan sebagainya. Saya bilang itu hanya permainan pikiran dia sendiri. Dia mungkin menganggap itu benar, iya. Tapi itu adalah hasil dari program di pikiran dia sendiri. Kalau ada orang suka ngomongin hantu-hantu, suka ngomongin yang kotor-kotor, itu berarti isi pikirannya kotor, isi pikirannya jelek, sehingga nggak usah ditemani, nggak usah didekati ya. Ngapain berteman sama orang yang mikirnya jelek? Meskipun bajunya putih, meskipun dia bawa kitab agama, bawa
atribut agama apapun, kalau isi keluar di kepalanya isinya hal-hal seperti itu gitu ya, ya kalau saya mending saya jauhi saja. Kenapa? Saya sudah tahu isi kepalanya seperti apa. Apa yang keluar di mulut orang itulah isi kepalanya. Kalau dia dengan mudahnya bicara hal-hal yang nyeremin, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kotor, ya berarti isi kepalanya serem, menakutkan dan sebagainya. Dan itu menghalangi orang untuk membuat impian, itu menghalangi orang untuk berani punya mimpi besar, punya keinginan yang besar. Makanya yang salah itu bukan di luar, tapi dalam diri Anda sendiri. Yang harus dibersihkan itu bukan di luar, tapi apa yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah kenapa saya butuh 3 hari untuk membantu Anda total membersihkan, atau bahasa saya sering ngomong, mencuci otak Anda, meriset kepala Anda supaya bersih dengan bersih yang benar ya. Karena banyak orang di luar sana mengatakan riset pikiran, riset hati dan sebagainya, tapi ternyata juga salah gitu ya. Ibu ini tadi cerita bahwa dia dulu pernah baca buku tentang riset hati itu, tapi ternyata kata dia nggak sama dengan apa yang Musliman ajarkan di kelas Platinum ini. Dulu hanya disuruh pasrah, tapi nggak ada yang diriset, nggak ada yang dibersihkan, hanya suruh ikhlas dan ikhlas. Nah, ini kan yang namanya pemahaman yang keliru. Yang namanya pembersihan atau penyucian atau diriset itu kan harus diketahui dulu mana yang salah, mana yang harus dirubah, untuk tujuan apa gitu kan. Itu namanya membersihkan. Tapi kalau ada proses pembersihan tapi nggak tahu apa yang dibersihkan, di mana yang dibersihkan, itu namanya apa? Kan bukan pembersihan. Makanya kenapa saya bilang saya gemes sebetulnya ketika saya baca buku-buku seperti itu, dengar orang seperti itu. Daripada saya komplain sama mereka, daripada saya protes ke mereka, saya buat YouTube sendiri, saya buat buku sendiri, saya buat kelas sendiri, supaya apa? Menjadi pembanding. Oh, ternyata ada yang seperti ini. Ini pesan dari guru saya waktu itu, Agim, bilang ke saya, kalau kamu tidak suka dengan bukunya, tidak suka dengan acara TV-nya, nggak suka dengan apa yang orang itu omongkan, sudah diam saja, nggak usah didebat sama orangnya. Kamu buat buku sendiri, kamu buat acara sendiri, kamu buat duniamu sendiri dan munculkan. Biarkan orang lain menilai mana yang nyaman, mana yang oke, mana yang tidak oke. Nah, itu kenapa saya buat AMC, saya buat YouTube, saya buat buku, untuk memberikan wacana kepada banyak orang. Coba deh bandingkan sama yang lain. Coba deh kalau seperti ini gimana? Coba kalau ini gimana? Supaya apa? Jadi Anda yang akhirnya, oh ternyata seperti ini loh, ternyata oh iya itu salah ya gitu. Banyak teman-teman MC yang sudah belajar banyak gitu ya. Ketika sampai di MC dia merasa, oh ini maksudnya, ini benang merahnya, ini puncaknya. Dulu belajarnya ribet muter-muter, ternyata langsung di MC langsung to the point. Makanya saya bilang, bersihkan pikiran Anda, jernihkan pikiran Anda, supaya apa? Anda melihatnya dengan baik, melihatnya dengan indah, tidak melihat sesuatu itu dengan jelek. Yang jelek bukan di luarnya ya, yang jelek adalah isi kepala Anda, isi kepala kita yang harus terus dibersihkan, dibenahi, dan terus diperbaiki setiap hari, supaya apa? Hidupnya juga semakin lama, semakin baik, dan semakin menuju ke arah yang enak, mudah, dan menyenangkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.